Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat NCS? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat di tengah pandemi yang sedang melanda dunia. Kali ini kita berjumpa dalam podcast NCS yang mana tema kali ini adalah Isra Mi'raj. Bersama kita telah hadir Ustadz Lutfi. Ustadz, kaifa haluk? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz, di antara kita mungkin belum banyak yang tahu atau perlu di-refresh kembali. Seperti apa sih perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas Agus yang telah memberikan kesempatan pada saya khususnya untuk menjelaskan kisah mukjizat ini dari baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Semoga kita semua serta penonton diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah agak sangat menyentuh hati. Kenapa? Karena ini adalah bentuk pembuktian dari Allah kepada Rasulullah untuk ditunjukkan kepada umat Islam pada saat itu. Juga yang sekarang ya. Kejadian Isra dan Mi'raj ini terjadi 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi pada saat itu Nabi dilanda dengan kesedihan, namanya tahun kesedihan. Karena apa? Ditinggal oleh pamannya yang menolongnya terus, yaitu Sayyidina Abu Thalib dan istrinya yaitu Siti Khadijah. Tahun kesedihan. Maka Allah mengisra mi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita melihat mukjizat ini? Dari kita bisa lihat dari kutipan ayat Quran Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, di ayat itu dijelaskan bahwa Allah mengisrakan, menjalankan Nabi besar Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu bukan sebulan, bukan seminggu, tapi 1 malam. 1 malam ya, bukan 1 hari, 1 malam, one night. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu tidak bisa masuk ke dalam logika manusia, tidak bisa. Makanya disebut mukjizat. Contohnya apa? Yang tidak logika. Seperti kita memiliki rambut itu hanya tumbuh di kepala. Kenapa rambut yang bisa panjang itu hanya tumbuh di kepala saja, tetapi tidak di alis, bulu mata? Nah, itu kan tidak logika juga. Kenapa? Kan sama-sama rambut. Nah, seperti itulah logikanya seperti itu. Nah, seperti halnya juga Isra Mi'raj. Bagaimana Isra Mi'raj ini bisa terjadi? Jadi Rasulullah SAW, kita santai saja ya sambil bercerita. Jadi Rasulullah SAW itu dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam 1 malam. Wasat didampingi oleh malaikat Jibril, ditemani oleh malaikat Jibril. Kendaraannya apa? Yaitu buraq. Buraq itu tidak lebih tinggi dari kuda, tidak lebih rendah dari keledai, dari bagol. Bagol itu peranakan kuda dan keledai. Berbulu putih dan kecepatannya seperti kecepatan cahaya. Jadi dimanapun mata buraq itu mengarah, dia sudah ada berada di sana, sangat cepat sekali. Saat tiba Rasulullah di Masjidil Aqsa, Rasulullah bertemu dengan para nabi di Masjidil Aqsa itu ya, di Palestina. Bertemu para nabi, lalu memimpin sholatnya para nabi. Masya Allah. Nah, sebelum berangkat menuju langit pertama, saat keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril itu memberikan 2 cawan kepada Rasulullah. 2 cawan nih. Cawan berisi susu dan berisi khamar. Nabi pilih yang mana? Pilih yang mana tuh Ustaz? Nabi. Nah, susu atau khamar? Nabi pilih susu. Saat Nabi pilih susu, lalu malaikat Jibril berkata, "Kau bagus Muhammad, karena pilihan ini adalah kembalikan kepada fitrah Islam yang baik untuk umatmu."
umat Islam kita semua. Lalu setelah memilih dan minum susu tadi, lalu berangkatlah ke langit pertama. Langitnya ada 7 ya, langit pertama. Tiap langit itu dijaga oleh para malaikat. Kenapa dijaga oleh para malaikat? Karena golongan jin ini suka mencuri-curi berita dari langit. Itu ada di surat Al-Jin. Makanya kalau jin mencuri berita dari langit itu akan disambut oleh panah-panah dari malaikat. Makanya kita kalau suka melihat petir itu adalah panah-panah dari malaikat dari langit untuk memanah para jin yang mencuri berita dari langit. Nah, ke langit pertama. Di langit pertama, malaikat penjaga langit pertama itu bertanya nih, siapa itu? Kan malaikat Jibril ngetok ya, kayak pintu gitu. Siapa itu? Ini aku Jibril. Bersama siapa engkau? Tanya tuh, siapa? Aku bersama dengan Nabi Muhammad. Sama dengan Muhammad, orang pilihan. Di riwayat lain dijelaskan bahwa malaikat itu tidak memberikan izin membuka pintu langit kepada siapapun kecuali beliau, Nabi Muhammad. Lalu dibukalah pintu langit pertama. Lalu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril masuk ke langit pertama dan bertemu dengan siapa? Nabi pertama, itu Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad, wahai anakku yang soleh, didoakan kebaikan. Di langit pertama Rasulullah melihat dua kelompok, ada di kanan dan ada yang di kiri. Nabi Adam kalau melihat kelompok yang kanan, Nabi Adam tertawa bahagia. Kalau melihat kelompok yang di kiri, Nabi Adam sedih, menangis. Kenapa itu, Ustaz? Karena yang kanan adalah keturunan dari Nabi Adam yang masuk ke dalam surga. Kan Nabi Adam tersenyum bahagia tertawa. Lalu yang kiri adalah keturunan Nabi Adam yang masuk ke dalam neraka. Makanya Nabi Adam menangis, sedih. Lalu beranjak dari langit pertama ke langit kedua. Di langit kedua ini Rasulullah SAW melihat dua mata air dari Sungai Nil dan Sungai Yufrat. Sungai Nil itu adanya di Mesir, Mas. Mesir ya. Yufrat itu di Turki. Jadi kalau Sungai Yufrat udah mengering itu tanda akhir zaman. Nah, yang kedua apa? Melihat sekumpulan manusia yang berenang di lautan darah. Di lautan penuh darah itu ada sekelompok manusia yang berenang di lautan itu. Dan di pinggirannya ada orang yang menghantam. Bagi siapapun yang tadi berenang itu, jika datang ke pinggiran atau mendekati pinggiran itu langsung dihantam oleh tombak agar tetap berada di lautan darah itu. Lalu Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, siapa itu yang berenang? Yang berenang di lautan darah itu siapa? Itu adalah umatmu yang memakan harta riba, yang memakan harta anak yatim. Bukan riba, yang memakan harta anak yatim. Berenang di lautan darah. Setiap ingin menyelamatkan diri ke pinggiran, dihantam dengan tombak. Yang kedua. Terus yang ketiga, Rasulullah melihat apa lagi di langit kedua itu? Manusia berperut besar. Perutnya besar sekali ya. Enggak, perut saya enggak besar nih. Perutnya besar, buncit lah. Lebih besar dari orang hamil gitu. Oh iya, sangat besar kalau kayak apa ya? Kayak raksasa gitu ya. Perutnya besar, lalu perutnya itu diinjak-injak sama orang-orang. Diinjak-injak sama orang. Rasulullah bertanya tuh ke malaikat Jibril, siapa nih orang ini? Orang ini siapa? Lalu malaikat Jibril menjawab, ini adalah umatmu yang memakan riba. Makan riba, perutnya besar, diinjak-injak. Gimana? Sakit itu. Insyaallah. Terus yang keempat nih, Rasulullah melihat manusia yang diberikan makanan yang baik dan makanan yang buruk. Tapi manusia itu lebih memilih makanan yang buruk tadi. Oh, Rasulullah heran. Kenapa nih malaikat Jibril kok mereka memilih makanan yang buruk padahal ada makanan yang baik? Bertanya lagi dong. Malaikat Jibril, ini siapa? Ini adalah umatmu yang pezina. Diberikan dari jalan yang halal yaitu pernikahan, tapi lebih memilih jalan yang haram yaitu berzina.
Perumpamannya seperti itu ya, dikasih makanan yang baik, yang halal, tapi lebih memilih makanan yang haram, yang buruk. Manusia. Lu beranjak dari langit kedua. Ini perjalanan panjang nih Mas Agus. Yeah. Perjalanan antar dimensi soalnya. Lalu di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Sambutlah, wahai saudaraku, didoakan kebaikan. Lalu beranjak lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Wah, bertemu dengan Nabi Yusuf, kita tahu ya ketampanan Nabi Yusuf itu. Masya Allah, Rasulullah pun kagum dengan anugerah yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf itu, saking tampannya. Kagum. Dan Nabi Yusuf pun mendoakan Rasulullah SAW untuk kebaikannya. Lalu beranjak lagi ke langit keempat, Nabi Idris alaihissalam bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Lalu Nabi Idris mendoakan pada Rasulullah. Nabi Idris diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah, makanya ditempatkan di langit keempat. Kalau kita membaca kisah dari Nabi Idris alaihissalam, bagaimana beliau akhirnya ditempatkan di langit keempat. Lalu beranjak lagi ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam, saudaranya Nabi Musa. Nah, jadi ibaratnya Nabi Harun ini adalah juru bicara Nabi Musa, menemani pada masanya pada saat itu. Nah, lalu beranjak lagi nih ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, yang perawakannya memang kekar, badannya besar. Nabi Musa itu ada sebuah kisah dari hadis di mana Nabi Musa saat batu yang menutupinya saat mandi di sungai, batu itu tiba-tiba bergeser. Lalu dihajar, batu itu langsung hancur, batunya besar loh. Dihajar oleh Nabi Musa langsung hancur batu itu. Saking kuatnya dan perawakannya besar Nabi Musa alaihissalam. Lalu beranjak lagi dari langit keempat ke langit ketujuh. Rasulullah SAW melihat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya langit. Jadi kalau di bumi itu yang bertawaf itu manusia, umatnya Nabi Muhammad. Lalu ada juga di langit ketujuh Baitul Ma'mur yang bertawaf itu para malaikat. Sungguh indah bercahaya Baitul Ma'mur itu. Jadi bertawaf itu malaikat. Jadi diriwayatkan juga antara Ka'bah dan Baitul Ma'mur yang di langit ketujuh itu terhubung. Terhubung Mas Agus. Masya Allah. Malaikat bertawaf, lalu di bumi manusia yang bertawaf. Masya Allah. Lalu di Baitul Ma'mur itu Nabi Muhammad melihat ada yang bersandar nih. Ada yang bersandar di Baitul Ma'mur. Perawakan tampan ya seperti seorang ayah, seorang bapak. Siapa tuh Ustaz? Siapa itu? Itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam seperti biasa mendoakan lagi kepada Nabi Muhammad, mendoakan untuk kebaikan Rasulullah SAW. Setelah itu beranjaklah dari langit ketujuh. Jadi setelah langit ketujuh ada lagi nih. Ini daerah khusus namanya. Namanya itu adalah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu menuju arsy-Nya Allah, tempat Allah. Terus di Sidratul Muntaha ini Malaikat Jibril, tadinya kan Malaikat Jibril itu saat mendampingi Rasulullah itu wujudnya manusia. Tapi saat sudah mau masuk Sidratul Muntaha nih, Malaikat Jibril berubah menjadi bentuk aslinya malaikat. Sebagai malaikat itu Rasulullah diperlihatkan. Rasulullah diperlihatkan bentuk aslinya malaikat Jibril alaihissalam. Masya Allah. Ini saya agak terharu melihatnya soalnya ini sungguh pengalaman yang sangat menakjubkan ya. Ini diceritakan dalam Quran surat An-Najm ayat 13 sampai 18 bagaimana Rasulullah melihat postur asli dari malaikat Jibril tersebut. Di Sidratul Muntaha itu Rasulullah melihat keindahan, sangat indah sekali, daun-daun hijau yang seukuran telinga gajah dan penuh dengan perhiasan. Pokoknya indah sekali. Dan sampai di situ Rasulullah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rabb-Nya tanpa hijab, langsung tanpa perantara. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, melihat langsung sosok Allah. melihat Allah, nurnya diliputi dengan cahaya. Subhanallah. Lalu apa yang disampaikan?
dari Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu perintah untuk sholat 50 waktu. 50 waktu ya Mas Agus ya. 50 waktu. Pertama 50 waktu nih. Rasulullah ya mengiyakan, lalu turun dari Sidratul Muntaha. Saat turun bertemu dengan Nabi Musa, ditanyalah sama Nabi Musa, ya Muhammad, tanyalah, apa yang disampaikan oleh Allah kepadamu? Kata Rasulullah, umatku diperintahkan untuk sholat 50 rakaat. Nabi Musa langsung, mintalah keringanan kepada Robmu. Sungguh aku telah menguji umatku, yaitu Bani Israel, tidak mampu. Apalagi umatmu tidak akan mampu menjalani 50 rakaat loh. 50 waktu. Masya Allah. Lalu Rasulullah naik lagi, minta keringanan, dikurangi lagi 45. Lalu kata Nabi Musa, mintalah keringanan lagi, balik lagi. Akhir sampai ke 5 waktu. Bertemu lagi dengan Nabi Musa. Berapa yang diberikan oleh Allah? Keringanan yang diberikan oleh Allah. Umatku diperintahkan untuk menjalani sholat 5 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan kuat. Minta keringanan lagi. Kata Nabi Muhammad, sudah cukuplah bagiku. Sungguh aku malu menghadap Tuhanku, kan minta keringanan terus. Sungguhnya 5 waktu adalah pahalanya, satu waktu itu seperti 10 waktu. 50 waktu kita kerjakan dalam 5 waktu. Masya Allah. Itu dia. Makanya kita sekarang sholat 5 waktu ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Seperti itu Mas Agus. Jadi perintah sholat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril. Perintah sholat itu untuk sholat 5 waktu. Karena waktu. Kita jangan pernah tinggalkan sholat, karena itu pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad. Itu Isra Mi'raj. Oke, Sobat NCS, sudah kita dengar sama-sama perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha yang sungguh mengharukan bagi kita. Dan kita telah mendengar juga hikmahnya, yaitu adalah kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Padahal sebelumnya itu 50 waktu Ustaz ya. Saya nggak bisa bayangan nih Sobat NCS, gimana kalau misalkan perintah sholat 50 waktu itu langsung diterima oleh Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umatnya. Kita mungkin ya maaf 5 waktu aja kadang bolong-bolong ya. Gimana 50 waktu coba? Tapi alhamdulillah berkat Nabi Muhammad dan yang telah menghadap Allah, kita bisa sholat 5 waktu dan semoga kita bisa terus mengamalkannya. Nah, Ustaz Lutfi, setelah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, lalu apa yang terjadi di kehidupan masa Rasulullah hingga seterusnya? Silakan Ustaz Lutfi, tafadhal. Ya gini Mas Agus. Jadi kembalinya Rasulullah dari Isra dan Mi'raj itu pada pagi hari waktu syuruk. Jadi udah kelihatan matahari waktu syuruk. Rasulullah duduk di depan Ka'bah, termenung nih, seperti nggak menyangka gitu atas perjalanan yang dilakukan dalam satu malam, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Lalu saat Rasulullah termenung ini, datang nih rajanya kafir Quraisy, Abu Jahal datang, tanya nih, kenapa nggak Muhammad? Lalu dijawab sama Rasulullah, aku melakukan perjalanan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu aku menuju ke langit ketujuh. Wah, kesempatan nih bagi Abu Jahal. Wah ini berita bohong, ini berita yang mengada-ngada nih. Boleh nih kita sampaikan. Benar kau melakukan itu, kata Abu Jahal Nabi Muhammad. Benar kau melakukan itu, wahai Muhammad? Iya, benar. Oke, baik. Kamu mau menyampaikan ini ke seisi Mekah tidak? Iya, aku ingin menyampaikannya. Lalu dibawa tuh Nabi Muhammad ke atas bukit. Dikumpulkanlah tuh penduduk Mekah, baik yang kafir ataupun yang beriman, semuanya kumpul ya. Udah kaget kan penduduk Mekah. Ada Nabi Muhammad dan Abu Jahal. Dia di bukit, dua orang itu ada sebukit kan, tokoh yang berkonflik karena antara kekafiran, kekufuran dan keimanan gitu kan. Menceritakan, lihat nih, niat meledek, nih berita bohong, berita ini akhirnya diledek. Dan juga banyak dari orang-orang beliau pada saat itu imannya agak
berkurang, kendor. Gara-gara cerita itu kan tidak masuk di akal, tapi itu adalah mukjizat dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Jahal seneng nih. Wah, seneng nih. Orang-orang pengikut Islamnya udah mulai agak goyang. Lalu diajak nih kepala suku Quraisy yang lain. Kita harus meyakinkan satu orang lagi nih bahwa nih Muhammad nih bohong nih, kata Abu Jahal. Dia ngajak kepala suku. Ke siapa nih? Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Cari itu Abu Bakar. Akhirnya disamperin Abu Bakar ke kebunnya Abu Bakar. Dipanggil, Abu Bakar, dipanggil dan keluar. Lalu Abu Bakar keluar dari kebun itu. Terus kaget kan melihat, kok kepala suku tumben-tumben nih nyamperin ke kebunnya. Dia melihat Abu Jahal. Wah, udah pirasat ini kan. Abu Jahal semangat banget ngeritain. Wahai Abu Bakar, sungguhnya Muhammad pergi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa semalam begini. Kayak mengada-ngada, kayak meledek lah, nadanya itu meledek. Terus Abu Bakar menjawab, kan ditanya kan sama Abu Jahal, apakah engkau percaya wahai Abu Bakar? Aku percaya. Saat pertama Rasulullah bilang kepadaku bahwa dia menerima wahyu pertama dari Allah, aku percaya. Dan dia pun menceritakan bahwa melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam satu malam, aku pun percaya. Tertengangan kepala suku Quraisy pada saat itu, niatnya pengen menggoyahkan keyakinan dari Abu Bakar. Memang Abu Bakar ini sulit digoyangkan. Lalu saat Abu Bakar berkata seperti itu, sesungguhnya walaupun yang aku lihat itu tembok putih, tapi Muhammad bilang itu hitam, maka aku bilang hitam. Seperti itu. Sungguh yakin, sungguh percaya sama Nabi Muhammad Abu Bakar itu. Karena Abu Bakar kan gelarnya asidik ya, terpercaya. Jadi dipercaya. Jadi udah tuh Abu Bakar akhirnya beranjak menuju orang-orang Quraisy yang lagi berkumpul. Dia masih berkumpul tuh, lagi rame kan, pada bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad itu tadi. Terus manggil-manggil, ya Muhammad, Abu Bakar manggil. Benarkah yang kau ceritakan itu? Benar. Oh, kata Abu Bakar kenceng nih. Ya, saya percaya. Oh, akhirnya orang-orang Islam tuh, wah Abu Bakar aja percaya. Masa kita nggak percaya? Akhirnya yang tadinya goyah imannya kembali lagi tuh di situ. Seperti tadi Mas Agus contohnya. Oke. Ya, Sobat NCS, bahwa yang menjadi renungan kita adalah bahwa peristiwa semenakjubkan itu oleh masyarakatnya sendiri, Nabi Muhammad itu tidak langsung dipercaya. Tapi dengan mukjizat yang dipercaya oleh Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad SAW itu bisa melakukan itu bersama malaikat Jibril, akhirnya alhamdulillah masyarakat percaya dan menjadi keyakinan kita selama ini. Nah, Ustadz Lutfi, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita merefleksikan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini dengan kehidupan kita sehari-hari saat ini? Silakan Ustadz Lutfi. Oke Mas Agus, bagaimana refleksi kita tentang Isra Mi'raj ini di kehidupan kita nih sekarang? Jadi inti dari Isra Mi'raj itu pada umatnya Nabi Muhammad adalah suatu keimanan yang tidak dapat digoyangkan. Kita bisa contoh dari Abu Bakar. Walaupun digoyahkan imannya oleh orang-orang Quraisy pada saat itu dengan berita yang tidak masuk akal, tapi itu adalah mukjizat dari Allah. Itulah di mana keimanan kita diuji. Sesuatu yang tidak dapat diukur oleh nalar, tidak masuk ke dalam logika, tapi itu adalah mukjizat dari Allah, maka kita harus mempercayainya. Itu adalah keimanan. Seperti kita lahir ke dunia, seperti mukjizat Allah yang lain, kita harus mempercayai. Seperti itu. Itulah keimanan. Oke. Intinya keimanan ya Sobat NCS, bahwa tidak semua sesuatu itu bisa dinilai dengan nalar. Selagi kita meyakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu ada, maka kita telah menjalankan rukun iman, yaitu beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik Ustadz Lutfi, terima kasih atas sharingnya. Semoga bermanfaat untuk Sobat NCS semua. Dan Sobat NCS, terima kasih telah menyaksikan podcast NCS bertema Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Terima kasih, saya Dangan Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.